Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas kuliah kerja nyata saya di Universitas Nurul Jadid. Nama saya Sony Hakim dari Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid. Untuk mencegah tersebarnya virus COVID-19 yang tersebar saat ini di Indonesia, kita memiliki dua cara untuk menghindarinya. Yang pertama, dengan kita mematuhi aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah, baik physical distancing atau social distancing. Untuk yang kedua, dengan melakukan amaliyah-amaliyah batiniah yang akan saya persembahkan videonya saat ini. Untuk yang pertama, yaitu tentang pembacaan kunut nazilah. Kunut secara bahasa memiliki makna beragam, yaitu ketaatan, sholat, berdiri lama, diam, dan berdoa. Dan menurut imam yang lain, menurut Imam An-Nawawi, ayatkan bahwa makna kunut adalah berdoa, doa yang baik maupun doa yang buruk. Sementara secara syar'i, kunut berarti nama suatu doa saat berdiri dalam sholat pada tempat tertentu. Untuk sejarah dari kunut nazilah tersendiri adalah dicatat dalam sejarah umat Islam. Kunut nazilah pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pasca tragedi Bir Maunah pada bulan Syafar keempat Hijriah, Mei 625 Hijriah, di mana 70 sahabat yang lolos hanya satu orang, yaitu Amir bin Umayyah, dalam riwayat lain Muhammad bin Uqab, yang diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke wilayah Najd, dibantai di Bir Maunah. Kemudian di tengah kedukaan ini, Nabi Muhammad SAW berdoa agar Allah memberikan balasan kepada para pelakunya. Di waktu berikutnya, ketika Amir bin Tufail menuju Madinah untuk membunuh Nabi SAW, ia singgah di rumah seorang perempuan yang terkena penyakit menular. Lalu Amir pun tertular dan meninggal di tengah padang pasir. Lalu kemudian dari doa itu, kunut itu yang diamalkan sampai saat ini. Untuk cara yang kedua, yaitu tentang sholat hajat. Jadi definisi sholat hajat tersendiri secara bahasa berasal dari kata hajatun yang artinya kebutuhan. Secara istilah, sholat hajat didefinisikan sebagai sholat yang dilakukan seorang hamba untuk memohon kepada Allah atas sebuah kebutuhan atau hajat yang mereka butuhkan. Itu niat sholat hajat itu tersendiri, yaitu usolli sunnatul hajati rakaataini lillahi ta'ala. Jadi kalau teman-teman mau melakukan sholat hajat, itu niatnya. Untuk tata caranya, yaitu sholat hajat dapat dilakukan kapanpun. Jadi dimanapun atau kapanpun, tidak terbatas dengan waktu. Tidak seperti sholat duha yang itu dilaksanakan di pagi, dan sholat tahajud yang dilakukan pada sepertiga malam. Namun diafdolkan menurut jumhur ulama, yaitu dilakukan sepertiga malam. Dan juga untuk masalah minimal dan maksimalnya, untuk maksimal pelaksanaan sholat hajat yaitu 12 rakaat, dan untuk minimalnya yaitu 2 rakaat. Setelah itu, kalau rukun-rukunnya sama seperti sholat-sholat biasa, namun setelah itu akan dilakukan pembacaan ayat sajadah yang kemudian diteruskan dengan sujud hajat. Untuk niat sholat hajat itu tersendiri, yaitu usolli sunnatul hajati rakaataini lillahi ta'ala. Jadi kalau teman-teman mau melakukan sholat hajat, itu niatnya. Untuk tata caranya, yaitu sholat hajat dapat dilakukan kapanpun. Jadi dimanapun atau kapanpun, tidak terbatas dengan waktu. Tidak seperti sholat duha yang itu dilaksanakan di pagi, dan sholat tahajud yang dilakukan pada sepertiga malam. Namun diafdolkan menurut jumhur ulama, yaitu dilakukan sepertiga malam. Dan juga untuk masalah minimal dan maksimalnya, untuk maksimal pelaksanaan sholat hajat yaitu 12 rakaat, dan untuk minimalnya yaitu 2 rakaat. Setelah itu,
Kalau rukun-rukunnya sama seperti sholat-sholat biasa, namun setelah itu akan dilakukan pembacaan ayat sajadah yang kemudian diteruskan dengan sujud hajat. Ayat sajadah yang dibaca pada saat sholat hajat akan kami buat sebagaimana slide yang akan kita tampilkan setelah ini, dan juga bacaan-bacaan pada saat sujud hajat. Mungkin hanya itu dari saya, teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan bunyikan lonceng notifikasinya. Jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe, terus jangan lupa like, comment, and share kepada teman-teman kalian.